Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul hazana sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa jannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Aslih lana syu'unana kullaha wa la taqilna ila anfusina tarfata 'ainin. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari, solihin solihat yang dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi hari ini Allah memberikan kita kesempatan kembali untuk dapat bermajlis ilmu di masjid yang kita cintai ini. Kita memohon kepada Allah semoga setiap langkah yang kita usahakan menuju tempat ini, setiap tapaknya bernilai pahala di sisi Allah, menghapuskan dosa dan membuahkan jalan mudah menuju surga. Kita bersyukur pula kepada Allah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mendekatkan kita kepada ilmu. Karena sesungguhnya baik saja tidak cukup, baik juga harus diiringi dengan benar. Banyak orang yang baik tapi tidak benar, sehingga kemudian jalan menuju surga ini harus bisa menghimpun keduanya, baik dan benar. Apa kurangnya Abu Thalib radhiyallahu anhu? Dia adalah seorang paman Nabi. Abu Thalib saja tanpa radhiyallahu anhu. Apa kurangnya Abu Thalib yang dia adalah seorang paman Nabi, yang kemudian kebaikannya ini sangat banyak sekali untuk dakwahnya Nabi. Tapi kemudian di penghujung hidupnya, ketika Nabi SAW meminta Abu Thalib itu untuk masuk ke dalam Islam, tapi Abu Thalib menolaknya karena kecintaannya kepada ajaran nenek moyangnya. Maka itulah yang kemudian menjadikan Abu Thalib dimasukkan Allah ke dalam neraka. Ketika Rasulullah SAW memintakan ampunan kepada Allah untuk pamannya Abu Thalib, maka Allah pun tidak mengabulkannya. Bahkan Allah menegur Rasulnya dengan kalimat, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya kau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kau cintai, wahai Muhammad, karena sesungguhnya Allah lah yang memberi hidayah kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Ini menunjukkan bahwa baik saja tidak cukup. Kita memang berusaha terus-menerus menjadi pribadi yang baik, tapi kita juga harus memastikan bahwa jalan yang kita lalui ini adalah jalan yang benar. Allah tidak memerintahkan kita untuk sampai ke ujung jalan kebenaran. Allah memerintahkan kita, kalau kita nanti mati, maka semoga kita berada di atas jalan kebenaran. Inilah yang kemudian yang harus kita usahakan. Ketika kita ingin selalu berada di atas jalan kebenaran, maka jalannya adalah dengan menuju ke tempat-tempat yang benar, dan kita berusaha untuk selalu dibimbing Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kebenaran. Salah satu ikhtiarnya adalah kita datang ke majelis ilmu seperti ini, agar ilmu dapat membimbing kita selalu melakukan amalan-amalan yang baik dan benar, dan dengan itu semoga Allah merahmati kita untuk masuk ke dalam surganya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah di atas jalan kebenaran. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah, jika saya bertanya kepada hadirin semuanya, siapa yang mau di antara kita masuk surga tanpa beramal? Coba angkat tangan. Masuk surga tanpa beramal, cuman satu orang. Bapak-bapak pada gengsi.
masuk surga tanpa beramal. Siapa yang mau? Semuanya mau. Tapi masuk surga tanpa beramal itu mustahil. Ya, mustahil. Maka siapapun yang Anda yang datang ke pengajian ini ingin mencari tips masuk surga tanpa beramal, maka Anda tertipu brosur. Maka sesungguhnya inilah yang dibahas oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala dalam pembahasan berikutnya. Setelah kita kemarin membahas tentang bagaimana seorang yang panjang angannya itu tidak baik untuk kehidupan imannya, kemudian kita kemarin juga membahas tentang bagaimana seorang hamba harus senantiasa bergegas dalam beramal di waktunya yang terbatas. Maka pembahasan berikutnya yang diangkat oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan wa amma amanil maghfirati wa dukhulul jannati min ghairi sa'yin lidzalik bi fi'lil ma'murat wal musara'ah fil khairat ma'a tarkil mahzurat wa mujanabati sayyi'at fahuwa hamkun wa ghururun. Dan adapun berkhayal atau bermimpi, berangan-angan, amani itu khayalan. Barang adapun orang yang berkhayal untuk mendapatkan ampunan Allah, masuk ke dalam surganya Allah tanpa harus berusaha melakukan amalan ketaatan, tanpa harus bergegas melakukan kebaikan, dan tanpa harus meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan serta menjauhinya, fahuwa hamkun ghururun, maka ia adalah seorang hamba yang bodoh dan tertipu. Ya. Yang punya pikiran seperti itu hanya orang bodoh dan orang yang tertipu, kata beliau. Wa muwalatun lisyaitan, dan itu adalah ide atau itu adalah pikiran yang hanya akan menyenangkan syaitan. Biqubuli tazwirihi wa talbisihi, berarti dia menerima apa yang ada di pemikiran syaitan, karena syaitan pun punya pemikiran yang sama. Ya. Wa tarwijihi lisyarr, setan itu, kata beliau penulis rahimahullahu taala, hari-harinya tarwijihi lisyarr, hari-harinya mengajak manusia, ya, menawarkan manusia agar dia jatuh dalam keburukan-keburukan. Caranya bagaimana? Kata Allah di dalam surah An-Nisa ayat 120, ya'iduhum wa yumannihim. Setan itu kalau mau ngajak manusia, setan ya'iduhum, banyak menyebutkan janji-janji palsu. Wa yumannihim, dan banyak memberikan angan-angan kosong. Sudahlah, tidak usah pengajian dulu. Kamu kan setiap Kamis pengajian, libur sekali nggak apa-apa. Ya, insya Allah banyak amalan solihmu. Sekali dolan, sekali ngerumpi, sekali maksiat sebentar tidak apa-apa. Maksiatmu yang satu tidak akan terlalu dihitung. Ya, jadi setan itu selalu memberikan angan-angan seperti itu. Maksiat dulu, sekarang tidak apa-apa. Pintu tobat Allah itu terbuka lebar. Ya, diberikan angan-angan kosong, janji-janji palsu. Wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura, dan tidaklah janji-janji setan itu kecuali pasti tipu daya belaka, ghurur, tipu daya belaka. Maka sesiapapun kita yang ingin mendapatkan ampunan Allah, yang ingin masuk surga tanpa usaha, maka itu adalah, ya, satu hal yang tidak mungkin terjadi. Ya. Dan itu bagian dari talbis setan atau talbis iblis. Jadi setan ini profesinya memang menggelincirkan manusia agar tidak masuk ke dalam surga. Maka semua cara akan digunakan. Bahkan Ibnu Qayyim mengatakan setan itu memiliki 7 perangkap berlapis. Ada 7 perangkap berlapis. 7 perangkap ini
ya sengaja disiapkan oleh syaitan untuk setiap hamba-hamba Allah yang beriman agar mereka tergelincir dari surga. 7 ini sesuai dengan keimanan. Semakin tinggi keimanannya, semakin bagus perangkapnya. Tapi kalau keimanannya biasa saja, ya sudah dikasih perangkap yang pertama sudah kena. Ya, ini perangkap ini 7 ini. Ya, yang pertama apa? Perangkap syirik, kata Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Orang kalau beriman, pertama kali biar dia ini tergelincir dari jalan agama, biar dia ini tergelincir dari jalan Shiratal Mustaqim, jalan menuju surga, maka yang pertama dia digoda agar syirik, ya, agar dia menyekutukan Allah. Ya, ini biasanya perangkap untuk untuk orang beriman yang imannya ecek-ecek ini hadis. Ya, yang enggak terlalu sholat, ya, yang enggak terlalu mau diingetin, ya. Ini cukup dikirim setan-setan magang aja, ya. Ya, cukup hadir, ya. Diajak syirik, digoda dengan harta agar dia mau murtad dari agama Allah, agar dia mau datang ke dukun, agar dia mau datang ke paranormal, dia mau pesugihan dan lain sebagainya. Agar syirik. Kalau sudah syirik sudah aman. Berarti apa? Sudah nggak mungkin masuk surga kalau orang syirik kan. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kata Allah, sesungguhnya Allah tidak sekali-kali tidak mengampuni orang yang berbuat syirik. Tapi Allah mengampuni dosa-dosa lain selain dosa syirik. Karena syirik itu menduakan Allah, menjadikan Allah memiliki sekutu. Dan Allah itu zat yang maha pencemburu. Allah itu punya sifat al-ghayyur. Apa al-ghayyur? Allah itu zat yang sangat cemburu kepada hambanya yang bawa-bawa namanya Allah tapi ternyata amalannya tidak diperuntukkan untuk Allah, atau untuk Allah dan untuk selain Allah. Itu Allah cemburu. Maka digoda dulu lewat jalan syirik. Kalau ternyata dia adalah orang yang punya keimanan yang bagus, ya, digoda untuk syirik mental, maka setan melancarkan perangkap yang kedua. Perangkapnya namanya bid'ah. Dia beriman, dia sregep sholat, dia sregep ibadah. Setan cari cara lain. Nah, setan ambil peluang dari kesregepannya tadi. Sregep itu apa? Ketekunan dan kerajinannya dalam beribadah, ya. Setan lihat, wah ini tekun nih, ya. Hamba Allah yang satu ini tekun, yang satu ini rajin nih. Maka apa yang dilakukan setan? Setan gelincirkan dia lewat perangkap bid'ah. Bid'ah itu apa? Melakukan ritual-ritual yang berkaitan dengan ibadah tapi tidak ada tuntunannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jatuh dia dalam perkara bid'ah. Ya, monggo silakan. Jatuh dia dalam apa? Perkara bid'ah. Bid'ah ternyata dia ngaji nih. Tidak hanya kuat imannya, sholatnya rutin, dia ikut ngaji di Masjid Siti Aisyah. Dia tahu mana yang tuntunan Rasulullah, mana yang bukan tuntunan Rasulullah, ya. Maka setan belum kehabisan cara. Ada yang ketiga. Perangkap ketiga kata Ibnul Qayyim adalah al-kabair. Digelincirkan dalam dosa-dosa besar. Ya. Karena ada orang yang sibuk beramal soleh tapi juga sibuk bermaksiat di waktu yang sama. Wal iyadu billah. Ya. Saya masih ingat dulu punya teman hadirin di pondok, Masya Allah, tabarakallah, semoga Allah selalu istiqomahkan beliau. Beliau ini teman satu angkatan dengan saya. Dulu pondok pesantren kami itu pondok pesantren tradisional. Saya lulus pesantren itu tidak punya ijazah hadirin. Ya, saya itu sampai sekarang tidak punya ijazah SMA. Ijazah saya paket C, Pak. Bu. Tapi ijazah S2 saya punya. S3 sebentar lagi semoga, amin. Ya. Ijazah SMA saya nggak punya karena saya belajar di pesantren yang tidak berijazah,
Jadi memang pesantren yang muallimin, kuliatul muallimin itu ya Mbak, megangnya kitab-kitab kuning seperti ini. Tapi kemudian yang masuk satu angkatan dengan kami itu selisih umurnya itu beda-beda. Selisih umurnya beda-beda. Ya. Jadi ada teman saya itu yang 10 tahun lebih tua daripada saya. Ya, ada yang 5 tahun. Ada teman saya orang Ambon, masya Allah tabarakallah. Nama beliau Khalil Gibran hadir. Nama aslinya bukan Khalil Gibran. Khalil Gibran itu setelah di pondok. Ya. Dia ini bilang cerita ke saya, Umair, saya ini semua maksiat pernah saya coba kecuali satu. Ya. Jadi Anda bisa bayangkan seangkatan saya itu orang macam-macam hadir. Ya, ada yang memang betul-betul baru lulus SMP masuk ke SMA. Pondok kami pondok SMA ya. Ya. Teman saya ada yang dari Maluku itu bilang gitu. Semua maksiat pernah saya coba. Ya. Bukan karena dia bangga, dia ingin memberikan ibrah saja kepada kami. Ya, bunuh orang pernah, berzina pernah, semuanya pernah kecuali satu yang belum pernah saya coba. Apa? Bunuh diri. Ya, bunuh diri belum pernah. Ya, yang lainnya pernah, masya Allah. Ya. Kemudian Allah berikan jalan hidayah, kemudian beliau masuk pesantren. Hari ini masya Allah beliau jadi dai di Ambon sana dan banyak mengislamkan banyak orang, masya Allah. Nah, ada kawan kami itu yang masya Allah tabarakallah dari kelas 1 sampai kelas 4 SMA kami 4 tahun, 1 tahunnya takhusus belajar bahasa Arab khusus, kemudian 3 tahunnya baru sekolah nyata. Ya, 4 tahun ini dia tidak pernah meninggalkan puasa Daud tadi. Puasa Daud terus dari kelas 1, dari adik kelas sampai kakak kelas senior tidak pernah meninggalkan puasa Daud. Padahal kalau sudah kakak kelas di pesantren itu biasanya puasa Senin Kemis saja agak malas. Kenapa? Karena dia bisa mengakses dapur. Ya, kakak kelas itu kan kunci dapur itu yang membawa kakak kelas. Kadang-kadang malas puasa. Tapi ini masya Allah istiqomah sekali. Sampai saya kemudian tanya ke dia. Kebetulan pas kelas 3 itu satu kamar dengan dia. Ya, satu kamar bimbing adik-adik kelas. Saya tanya, antum ini kok kuat sekali puasa Daud? Apa resepnya? Akhirnya dia buka-bukaan dan saya udah minta izin nih sama beliau nih, menceritakan ini. Buka-bukaan begini. Saya itu sebenarnya punya rahasia, man. Ini yang belum di pondok ini belum ada yang tahu. Cuman kamu yang aku kasih tahu karena kamu tanya. Ya, saya itu sebenarnya masih suka melakukan maksiat. Kalau Jumat keluar, karena dia punya latar belakang yang buruk tadi, latar belakang yang kelam. Jadi kampungnya itu kampung halamannya itu kampung halaman yang banyak orang maksiatnya. Kalau Jumat keluar, yang lain santri pada pulang, pada belanja, ya tengok orang tua dan lain sebagainya. Saya belum bisa meninggalkan jajan, katanya. Jajan. Dia datang ke sebuah tempat, kemudian dia masih jatuh dalam dosa besar. Ya Allah, saya bilang, saya nggak nyangka nih, ini orang puasa Daud hadirin kuat sekali. Puasa Daud itu sehari puasa, sehari nggak puasa dia. Tapi sampai detik dia ceritakan itu, beberapa pekan yang lalu Jumat keluar dia masih jajan hadirin. Dan itu nggak ada yang tahu hadirin. Ustadznya nggak tahu, teman-teman seangkatan nggak tahu, santri-santri lain yang nggak tahu. Ya Allah, saya bilang, ya. Terus apa alasanmu puasa Daud? Saya itu berpikir, ya, karena saya masih melakukan dosa besar, maka saya harus punya amalan yang besar, ya, biar bisa menghapuskan dosa saya. Saya ingat hadis Rasulullah, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, kata dia. Wah, pinter berdalil nih orang ya, saya bilang, ya, bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada dan iringilah perbuatan burukmu dengan perbuatan baik, niscaya ia akan menghapuskannya. Ya, makanya saya puasa Daud itu biar besok dosanya 0 lagi, men. Ya. Jadi kalau nanti Jumat keluar, saya mulai lagi. Saya bilang, antum salah, akhi, saya bilang. Antum salah menerjemahkan dalil. Lihat kalimat pertamanya, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Itu dulu, ya, yang dipegangi. Baru kemudian kalau kita jatuh dalam kesalahan sebagai seorang manusia, ya, tidak bisa lepas dari kesalahan, maka tutup kesalahan itu dengan amalan sholih.
Nah, ada orang yang semacam ini, saya ingin ceritakan ini, ada orang yang semacam ini. Amalan solihnya banyak, tapi kemudian dia masih digoda oleh setan untuk terus melakukan kemaksiatan. Ini perangkap yang ketiga. Setan berharap ketika dia bermaksiat kepada Allah, disitulah dia meninggal. Ketika meninggal dalam keadaan apa? Melakukan dosa besar. Nah, ternyata orang ini tidak hanya kuat sholatnya, tidak hanya sregep tekun ngajinya, dia juga ternyata dekat dengan orang-orang soleh, sehingga untuk melakukan dosa itu sulit, ya kan? Karena ada yang jagain, ya. Maka setan tidak habis cara hadir. Setan akan lancarkan perangkap yang keempat. Apa perangkap yang keempat? As-saghair. As-saghair itu apa? Dosa-dosa kecil. Dia akan disibukkan sama dosa-dosa kecil, ya. Bahkan orang ini mungkin akan menganggap dosa-dosa kecil itu sesuatu yang biasa saja. Dosa kecil nggak ada ancaman nerakanya. Dosa kecil itu dosa yang nggak ada ancamannya dalam Al-Quran ini, tapi berupa larangan. Padahal kata para ulama apa? Tidak ada dosa kecil yang dilakukan terus-menerus. Artinya dosa kecil kalau dilakukan secara terus-menerus itu dinilai Allah sebagai dosa besar. Lah setan masuk lewat sini, ya. Dia jadi rutin melakukan dosa-dosa kecil. La tahqiranna saghiratan fa innal jibala minal husa, kata pepatah Arab. Jangan kamu meremehkan yang kecil-kecil, karena sesungguhnya gunung yang tinggi itu terdiri dari kerikil-kerikil kecil. Gunung itu bisa jadi gunung karena apa? Kerikil-kerikil kecil. Maka kalau yang kecil-kecil ini kita biasakan, nanti jadi besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Imam Al-Ghazali menjelaskan, ya, dosa kecil itu dihitung dosa besar sama Allah karena 4 sebab. 1, karena diulang-ulangi, ya, diulang-ulangi. 2, karena diremeh-remehkan, ya. Jadi kalau tahu kita dosa kecil terus kita lakukan dalam keyakinan, nah ini kan cuma dosa kecil, itu dihitung dosa besar. Yang ketiga, ditampak-tampakkan, dipamerkan. Ya, kata Rasulullah, kullu ummati mu'afina illal mujahirin. Setiap umatku akan diampuni kecuali orang yang suka pamer dosa. Mujahirin, orang yang suka nampilin dosa. Dosa diupload di story, maksiat dijadikan status, ya. Kayak gitu itu tidak ada ampunan dari Allah. Dihitung dosa besar. Sampai kemudian dia benar-benar bertobat kepada Allah sebelum matinya. Ya. Kemudian yang keempat, dosa yang dilakukan oleh seorang ahlul ilmi. Ahlul ilmi, ya, seorang yang sudah tahu ilmunya kok melakukan dosa, itu berbahaya. Walaupun dosanya kecil. Kenapa? Nanti orang-orang awam di sekitarnya menganggap itu sesuatu yang boleh. Oh, dia saja yang sregep ngaji aja melakukan itu berarti boleh, ya. Kan dia sudah tahu ilmunya. Nah, itu nanti nilainya gede di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu perangkap ke berapa? Keempat. Kalau ternyata dosa kecil dia juga masih kuat imannya, gitu ya. Karena dia selalu dekat dengan ulama, diingatkan, ya. Kayak gitu itu jangan dilakukan, jangan jadi kebiasaan, dinasihati, ya. Sudah dia sregep sholat, sregep ngaji, dekat sama orang-orang sholih, selalu minta nasihat ulama, sehingga 4 perangkap ini terjaga. Dia akan dicoba dengan perangkap yang kelima oleh syaitan. Apa perangkap yang kelima? Dia akan disibukkan pada amalan-amalan sholih yang baik, sehingga dia tidak melakukan amalan-amalan sholih yang lebih baik. Dia sibuk mengerjakan amalan yang baik, sehingga dia berpaling dari amalan-amalan yang lebih baik atau lebih afdol.
yang kelima. Ya. Jadi dia sibuk sholat terus. Padahal akhirnya Pak, padahal ada tetangganya yang butuh. Dia setiap tahun berangkat haji, setiap bulan bisa berangkat umroh, padahal kanan kirinya banyak fakir miskin, gitu ya. Jadi dia disibukkan pada ibadah-ibadah yang hanya manfaat buat dirinya saja. Sehingga ada ibadah-ibadah lain yang ada di sekitarnya yang bisa dia itu bisa punya kemampuan untuk menyelesaikannya, dan itu lebih bermanfaat bagi banyak orang. Yang kemudian itu malah dia tinggalkan. Jadi setan belum menyerah hadirin, ya. Ya. Karena nanti orang-orang yang ada di sekitarnya nanti kan akan menuntut dia di hari kiamat hadirin. Ya. Dia sibuk beramal solih dengan amalan-amalan pribadinya, amalan-amalan yang sifatnya berjamaah malah dia tidak pedulikan. Setan itu visioner hadirin. Dia memikirkan tidak apa-apalah dia amalannya banyak dulu, karena memang disuruh kabair gak bisa, disuruh shaghair gak bisa, bid'ah gak bisa, syirik gak bisa, sudahlah biarkan dia beramal salih, tapi nanti di akhirat dia dituntut oleh saudara-saudaranya, digugat hadirin. Dia beramal terus untuk seorang diri, ada ribuan keluarga dan ribuan masyarakat sekitar yang membutuhkan bantuannya, dan dia diam saja. Ribuan orang ini nanti akan menuntut dia di hadapan Allah. Bangkrut nggak kira-kira? Bangkrut jadi. Tukar-tukaran amal soleh kan nanti di akhirat orang yang terdolimi itu. Ya. Kalau itu ternyata nggak mempan, karena dia dekat sama ulama, dia tidak hanya memikirkan ibadah-ibadah pribadinya, tapi juga memikirkan ibadah-ibadah yang afdol. Setan belum kehabisan cara. Setan gunakan cara yang keenam. Cara yang keenam apa? Setan akan sibukkan dia dalam perkara-perkara mubah. Perkara-perkara mubah. Nah, amal solehnya jalan, tapi kemudian setan akan nyasar ke amalan mubah, amalan yang sifatnya boleh, yang hukumnya boleh. Ya, dia dihanyutkan pada amalan-amalan mubah, sehingga apa? Ketika dia asyik masuk melakukan amalan mubah, di saat itulah kemudian dia mulai meninggalkan yang sunnah-sunnah. Ya, habis sholat langsung megang HP, belum istighfar dulu, belum wirid dulu, belum zikir dulu. Megang HP mubah nggak? Mubah hadir. Mau cuman balesin WA, ya. Jadi disibukkan pada yang mubah-mubah, sehingga kemudian kualitas amalnya berkurang. Ya, dia memang tidak melakukan dosa, tapi kemudian gara-gara dia sibuk dengan amalan mudah, awalnya dia hanya meninggalkan yang sunnah-sunnah. Lama-kelamaan dia akan meninggalkan yang wajib. Ya, jadi sebenarnya perangkap keenam itu perangkap yang berbahaya juga. Semua perangkap ini berbahaya. Disesuaikan dengan tingkatan kualitas seorang hamba. Kalau keenam juga mental, keenam ternyata aman, ya. Hamba ini adalah hamba yang bagus kualitas imannya, maka setan akan gunakan cara yang ketujuh. Kata Ibnu Qayyim, ini cara yang paling radikal nih, ya. Kenapa? Karena setan akan mulai menyerang fisik hamba tersebut. Jadi kalau kemudian ada para ulama yang dipenjara, para ulama yang difitnah, ini dan itu setan sudah mulai bermain fisik hari ini. Ya, kita lihat ya, dan sepanjang sejarah ini, dari dulu orang-orang soleh itu mesti, ya, kalau dia kuat dalam menjaga keimanan, maka serangan terakhirnya adalah serangan fisik. Ya, dari para nabi kan, Nabi siapa? Nabi Yusuf masuk penjara, bukan karena beliau ini kriminal, bukan, karena kesolihan dirinya menjaga kesucian jiwanya. Ya. Dan orang-orang solih dalam sejarah, ya, kita punya pahlawan nasional namanya siapa? Buya Hamka. Buya Hamka itu nulis tafsir Al-Azhar juz 1 sampai 10 itu di dalam penjara. Apakah beliau seorang kriminalis? Bukan. Kalau kriminalis nggak bisa nulis kitab tafsir yang hari ini sampai hari ini masih dikaji kitab tafsir beliau. Ya. Jadi diserang fisiknya. Lah kita ini di tingkat yang mana hadir? Ya. Di tingkat yang mana? Kalau kita ini sudah merasa lebih baik, kita ini merasa menjadi hamba yang insya Allah bisa menjaga
ketaatan, bisa jaga ibadah. Para ulama juga mengatakan kalau setan itu sulit menggoda seorang manusia dari khusyuknya ibadahnya, maka setan akan sibukkan dia pada 7 hal yang lain. Di 7 hal tadi menurut Ibnul Qayyim itu tingkatannya. Tapi 7 hal ini untuk orang yang kemudian berusaha khusyuk dalam ibadah, berusaha istiqomah, ada 7 perangkap yang lain. Orang kalau sudah khusyuk dalam ibadah sulit digoda sama setan, ya. Tapi setan akan menggoda dia dengan cara-cara yang lain. Akan menggoda dia dan akan menyibukkan dia dalam 7 hal. 1, setan akan menyibukkan dia dalam urusan harta. Harta menyibukkan dia, yang diurus dunia, terus jungkir baliknya buat dunia terus jadi. Ya, jungkir baliknya, peres keringetnya, banting tulangnya dari jam 5 ke jam 5 dia. Ya, berangkat anaknya belum bangun, pulang anaknya sudah tidur tadi. Anaknya jadi anak pembantu, lebih seneng sama pembantunya daripada sama dirinya, sama orang tuanya. Itu terjadi di kota-kota besar. Ya, waliyadzubillah, semoga tidak terjadi di rumah kita. Fatherless, anak punya bapak wujud tapi fungsinya tidak ada. Ya. Nah, ini yang kemudian akhirnya apa? Orang disibukkan sama harta. Sehingga kalau sudah harta, sibuk dengan harta, dia akan terkikis tuh ibadahnya. Sudah mulai capek, qiyamul lail sudah enggak bangun, sholat sudah mulai masbuk. Enggak ada waktu buat baca Quran. Enggak ada waktu buat nyisihkan datang ke kajian. Habis. Kenapa? Setan sibukkan dia dalam harta. Ya. Yang kedua, kadang-kadang juga, kalau ini bukan tingkatan ya, ini ragam godaan setan ketika melihat seorang hamba itu khusyuk ibadah, rajin tekun ibadah, setan itu sulit untuk menggodanya, maka setan gunakan godaan-godaan ini. 1, harta. 2, dia akan disibukkan memikirkan kenikmatan orang lain. Sibuk memikirkan kenikmatan orang lain, akhirnya sibuk ngerasani sedulurnya, sibuk bahas kenikmatan orang lain, sampai kemudian dia lupa bersyukur sama nikmat yang Allah berikan kepada dirinya. Ya, lupa bersyukur hadirin. Nah, ini yang terjadi kepada kita hari ini hadirin. Banyak di antara kita tidak merasa bahagia karena apa? Karena meletakkan standar bahagia itu pada kehidupan orang lain. Ya, setiap kita ini didera masalah sendiri-sendiri hadirin. Setiap kita ini diuji dengan musibah sendiri-sendiri. Setiap kita punya masalah hidup. Ya. Sudah setiap kita punya masalah hidup, masalah kita itu akan semakin berat ketika kita dalam kondisi terlilit hutang, kita melihat FYP orang liburan. Ya. Kita melihat status orang liburan, itu jadi berat. Ya, jadi tambah berat, sudah berat gara-gara melihat status orang jadi tambah berat. Karena kita sering memikirkan kenikmatan orang lain. Kita lupa bersyukur bahwa kita juga dikasih nikmat sama Allah. Dan nikmat kita itu besar hadirin dibandingkan musibah yang sedang menimpa kita. Ya. Nah, di situ setan kemudian mengganggu sampai akhirnya kita lupa bersyukur, kufur akhirnya kita kepada nikmat Allah. Banyak menuntut, banyak mengeluh. Ya, sebesar apapun ujian yang sedang menimpa kita, jangan mengeluh hadirin. Allah itu paling bosan sama hamba yang gampang mengeluh. Ini bahasanya bosan hadirin. Ya. Apa kata Rasulullah dalam hadis qudsi? Allah berfirman, "Man lam yasbir ala bala'i wa lam yardo bi qada'i falyattakhid rabban siwa'i." Barang siapa yang tidak sabar terhadap ujian dariku, tidak ridho atas takdir dariku, ya, falyattakhid rabban siwa'i, hendaknya dia mencari Tuhan lain selainku, kata Allah. Allah nggak mau jadi Tuhannya dia. Saking gampang ngeluh itu loh. Ya, dikasih takdir ini ngeluh, dikasih musibah ini ngeluh. Ya, padahal itu baik buat dirinya. Ya, seperti obat. Obat itu pahit bagi kita tapi baik buat kita. Sama musibah itu kadang Allah hadirkan dalam hidup kita agar kita kembali. Karena mungkin kita sudah terlalu jauh. Ya, Allah hadirkan musibah dalam hidup kita agar menghapuskan dosa-dosa masa lalu kita yang mungkin belum sempat kita istighfari, belum sempat kita taubati. Ya.
Allah hadirkan musibah itu agar kita bersabar. Ya. Lihat kenikmatan orang, sibuk lihat kenikmatan orang. Yang ketiga, ini juga bahaya nih hari ini. Setan akan sibukkan seorang hamba melihat kekurangan pasangan. Sudah hadir. Ini goal utamanya setan ini. Pernah dengar ya hadis Bukhari ya, setan pamer kepada iblis. Setan kumpul nih ya, setan bikin halakoh ya. Terus setan ini pamer amalan. Yang satu bilang, wahai iblis, iblis ini kan rajanya setan, wahai Tuhan, saya habis ngocok-ngocokin orang untuk bunuh saudaranya dan berhasil. Bagus, kata iblis ya, tapi bagus aja ya, saya goda orang agar dia berzina, bagus. Ini saya goda orang agar dia merampas hak orang lain, bagus. Kemudian ada satu setan bilang, wahai iblis, sungguh saya baru saja menceraikan antara suami dan istri. Top, maju kamu, ditaruh di samping singgasananya iblis ini. Top player hadirin ya, pemain terbaik hadirin, man of the match ya. Iya hadirin ya, man of the match hadir. Nah kadang-kadang kita sudah khusyuk ibadah nih, suami sudah khusyuk ibadah, istri sudah khusyuk ibadah, setan mulai itu masuk ke rumah kita ya. Bosen lihat istri kok bosenin ya, lihat suami ngenang-ngene ya. Akhirnya apa, mulai mencari, mengulik-ulik kekurangan. Saya ingatkan ya kepada bapak ibu semuanya, usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Saya mengingatkan untuk diri saya juga. Ketika Anda melihat kekurangan pasangan Anda, suami atau istri Anda, ya, ingatlah kebaikan-kebaikannya yang dengan kebaikan itu dulu Anda menikahi dirinya. Ya. Dari banyaknya kekurangan masih ada banyak kebaikan. Itulah alasan dulu Anda menikahi dirinya. Ya. Maka tidak semua urusan masalah di dalam rumah tangga itu solusinya cerai, Bu. Tidak hadir. Masih ada jalan-jalan lain yang harus bisa ditempuh dulu. Cerai itu solusi syariat, tapi nomor kesekian. Ya. Karena ini bisa jadi cara setan agar nanti kita nggak khusyuk ibadah. Kalau sudah kita ya sibuk melihat kekurangan pasangan, sudah hadirin, ibadah jadi nggak khusyuk. Sujud ngelihat rupane bojone, ya, ya, gitu kan? At-tahiyat yang dipikirkan pasangannya, akhirnya begitu. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, sibuk memikirkan aturan Allah. Ini khatir nih hadirin, bahaya nih hadirin. Orang itu kalau sudah khusyuk ibadah, nanti ada perangkap setan apa? Dia sibuk memikirkan aturan Allah nih. Ya, terus akhirnya mengulik-ngulik, ini aturan Allah ini kayaknya kurang sempurna ini. Mosok sholat kok sholat duhur, panas-panas sholat meneh. Kan enak sholat agak adem dikit. Akhirnya dipikir-pikir itu hadirin, ya. Akhirnya dicari-cari, dikritisi kesalahan-kesalahan, sehingga kemudian dia jatuh dalam kemaksiatan, ya, memikirkan aturan Allah. Kemudian kesibukan yang kelima, Pak, sibuk mikirin keburukan orang lain. Nah, sudah ini paling lezat nih hadirin, ya. Sibuk mencari aib orang, sibuk membicarakan aib orang, ya. Sibuk memikirkan keburukan orang lain. Yang keenam, setan akan menyibukkan seorang hamba untuk menunda amalan. Menunda amalan. Makanya ada seorang ulama besar bernama Imam Abu Hasan Asy-Syadzili. Ya, beliau ini pemuka thariqah Syadziliyah, ya. Beliau pernah mengatakan begini, setan itu pinter. Pinternya setan apa? Ketika ada orang yang bertaubat dari dosanya, setan akan membuat orang ini bersedih atas dosanya. Kita kalau habis maksiat itu jangan terlalu lama sedih, hadirin. Karena itu talbis iblis, hadirin. Itu perangkap setan. Sehingga apa? Ketika orang itu habis maksiat ya, terus dia bertobat, kemudian dia kan bersedih, menyesali dosanya. Jangan terlalu lama menyesali. Segera beranjak. Ya. Segera melakukan perubahan. Perbaikan amal solih.
Kalau kita ini kemudian tenggelam dalam kesedihan, ya Allah, hamba ini hamba yang hina, ya Allah, hamba ini durhaka, ya Allah, tidak pantas masuk ke surgamu, ya Allah, tapi hamba takut sama nerakamu, ya Allah, ampuni hamba, ya Allah. Setelah itu dia dalam seharian itu dia bergelimang air mata, besoknya lagi dilanjutkan, besoknya lagi, akhirnya apa? Menunda amalan, hadirin. Itu talbis iblis, hadirin. Kayaknya benar tapi nggak benar itu, hadirin. Ya, setan menggoda kita agar tenggelam dalam kesedihan yang berlebihan sampai akhirnya kita tidak beramal salih. Ya. Kemudian yang ketujuh, kalau orang itu sudah khusyuk ibadah, setan sulit menggoda dia. Setan akan menyibukkan dia dalam sikap ujub terhadap amalannya sendiri. Dia merasa ujub dengan amalan sendiri. Ujub itu apa? Berbangga, merasa puas dengan dirinya sendiri. Ya, puas. Sehingga inilah yang kemudian menjadikan setan itu tadi memberikan satu pemikiran, sudahlah, ya, kamu ini bisa masuk surga tanpa kamu harus beramal. Allah itu Maha Pengampun, pintu tobatnya dibuka 24 jam. Maksiat dulu enggak apa-apa, nanti kalau sudah bosan kamu tobat. Jangan berharap bisa masuk surga orang yang punya pemikiran seperti ini, ya. Karena antara orang yang beriman dan antara orang-orang yang kufur kepada Allah itu dibedakan jelas, hadirin. Hitam putih di dalam Al-Qur'an itu, ya. Allah itu memuliakan orang beriman dengan amalan solihnya, itu di dalam Al-Quran banyak, ya. Pujian Allah untuk para nabi, untuk orang-orang beriman, itu banyak sekali. Makanya di dalam Al-Quran ada surat Al-Mu'minun, kan. Surat Al-Mu'minun itu surat yang bahas soal bagaimana sifat-sifatnya orang beriman, ya. Dan apa ganjaran Allah? Ulaika humul warithun. Mereka adalah orang-orang yang mewarisi apa? Yarisunal firdaus, yang mewarisi surga firdaus nanti, ya, setelah mereka sibuk bergegas berjuang untuk beramal salih. Balasannya sesuai dengan apa yang mereka lakukan selama di dunia. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala membalas setiap orang-orang yang ingkar kepada Allah, orang-orang yang kufur kepada Allah, orang-orang yang fasik kepada Allah dengan balasan yang setimpal, ya. Allah balas dengan balasan yang setimpal, ya. Di dalam Al-Quran kan banyak, ya, kisah tentang dua pemilik kebun di surat Al-Kahfi, ya. Ada dua pemilik kebun, yang satu dikasih kebun sama Allah, kebun anggur dikelilingi kebun kurma. Yang ini kafir, orang kafir. Kemudian yang satunya beriman, kebunnya ya berbuah tapi tidak sesubur yang pertama. Kemudian yang orang yang merasa bangga dengan semua kepemilikannya itu, kemudian dia menyebutkan kalimat yang membuat Allah murka, hadirin, ya. Coba kita buka suratnya, ya, bagi yang belum tahu kisah dua pemilik kebun. Surah Al-Kahfi ayat 32. Surah 18 ayat 32. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wadrib lahum mathalar rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nabin wa hafafnahuma binakhlin wa ja'alna bainahuma zar'a, ya. Dan berikanlah Muhammad kepada umatmu sebuah perumpamaan. Ada dua orang laki-laki pemilik kebun, yang satu kafir, yang satu beriman. Kami beri dua buah kebun anggur dan kami kelilingi dua kebun tersebut dengan pohon-pohon kurma, ya. Dan di antara kedua kebun tersebut kami buatkan ladang. Kiltal jannataini atat ukulaha walam tadlim minhu syai'a wa fajjarna khilalahuma naharo. Kedua kebun itu menghasilkan buah dan tidak berkurang buahnya sedikit pun, terus menghasilkan buah. Dan di celah-celah kebun itu kami alirkan air sungai.
Jadi memang tanahnya gembur, subur. Wah, kebunnya ini kebun yang terus menghasilkan. Wa kana lahu samarun faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana aktsaru minka mala wa azzu nafara. Ya. Dan dia memiliki kekayaan yang besar dari hasil kebunnya, si kafir ini, ya. Maka dia berkata kepada kawannya yang beriman, si pemilik kebun satunya, ketika bercakap-cakap dengan dia, hartaku lebih banyak daripada hartamu, dan pengikutku lebih kuat daripada pengikutmu. Maksudnya apa? Orang kaya kan, akhirnya banyak pengikutnya, banyak yang dekat sama dia. Aku ini lebih dihargai daripada kamu. Ini si kafir bilang gitu. Wa dakhala jannatahu wa huwa dhalimul li nafsi, kata Allah, sampai ketika si kafir ini masuk ke kebunnya, dia zalim terhadap dirinya sendiri. Dia berbuat aniaya kepada dirinya sendiri karena kesombongan dan keangkuhannya. Qala, kemudian dia berkata, ma adunnu an tabida hadhihi abada. Aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya. Dia merasa bisnisnya ini bisnis yang akan terus maju karena lihat faktor-faktor yang ada di sekitarnya. Tanahnya gembur, ada air sungai di situ, dan selama ini kebun-kebunnya tidak berbuah. Terus dia bilang apa? Ma adunnu an tabida hadhihi abada. Ya. Aku kira kebun ini akan jadi bisnis yang terus berjalan, tidak ada yang bisa menghentikan. Ya. Tidak ada yang bisa menghentikan. Ini persis yang diceritakan oleh salah seorang jamaah kami ini. Kami ada jamaah di Jakarta itu, beliau sudah puluhan tahun bisnis di bidang travel haji dan umroh, sampai kemudian pandemi kemarin kukut sampai punya hotel sendiri hadir. Jadi kalau jamaah transit ke Jakarta dari daerah itu ndak beli kamar hotel orang, dia punya hotel sendiri. Terus dia cerita ke Al-Fakir, cerita ke saya, Ustaz, dulu saya salah Ustaz, karena saya mengatakan apa yang dikatakan si pemilik kebun ini. Ini bisnis yang gak ada matinya. Ya. Sekarang coba Anda lihat, semua orang pengen umroh kan, semua orang pengen haji. Ini bisnis yang gak ada matinya, pasarnya selalu ada. Apalagi Indonesia kan, Indonesia ini mayoritas Muslim kan. Gara-gara ngomong itu hadirin, pandemi hadirin, bleng, sudah kukut hadirin. Haji libur, umroh libur, kukut saat itu juga. 2 tahun pandemi bisa mengukutkan, bisa membangkrutkan 20 tahun dia membangun usaha. Masya Allah. Nah ini di sini diingatkan sama Allah. Wa dakhala jannatahu, ketika dia masuk ke kebunnya, wa huwa dhalimun li nafsi, dengan sikap yang merugikan dirinya sendiri, dengan rasa angkuh dan kekufurannya sama nikmat Allah. Terus dia bilang begitu tadi. Wa ma adunnu sa'ata qa'imata, kata dia, ya. Dan aku kira hari kiamat tidak akan datang. Dia sudah mulai kufur sama Allah. Wala irruditu ila rabbi, kalaupun aku nanti dikembalikan kepada Tuhanku, la ajidanna khairam minha munqalaba, maka pasti aku akan dapat tempat kembali yang lebih baik daripada ini. Wong aku ini orang baik. Nah, ini tadi dari awal saya ingatkan ya. Baik saja tidak cukup hadirin. Banyak orang merasa baik tapi ternyata dia jauh dari jalan kebenaran. Ya, aku ini orang baik. Orang-orang pada hormat sama aku, memuliakan aku. Dia merasa nanti kalau kembali ke hadapan Rabbnya dia mendapatkan pahala yang balasan yang lebih besar. Ya. Kemudian qala lahu sahibuhu, kawannya yang beriman, si pemilik kebun yang lain yang tidak terlalu maju, ya berkata kepada temannya ini, wa huwa yuhawiruhu, sambil bercakap-cakap dengannya, akafarta billadzi khalaqaka min turab, apakah kamu ingkar perkataanmu itu? Ya, apakah kamu ingkar kepada Rabbmu yang menciptakan kamu dulu dari tanah? Kebunmu ini dulu jadi dari tanah juga. Kamu dulu sama kayak kebunmu ini dari tanah. Summa min nutfah, kemudian dari setetes air mani. Kamu ini dulu hanya setetes air mani, kok sombongnya nggak ketulungan. Ya. Summa sawwaka rajula. Ya. Dan dialah yang menjadikan kamu seorang laki-laki yang sempurna seperti sekarang ini. Ya. Lakinna huwallahu rabbi wala usyriku bi rabbi ahada.
aku percaya bahwa Allah adalah Tuhanku dan aku tidak akan mempersekutukan Tuhanku dengan sesuatu apapun. Jadi si beriman ini mengingatkan, jangan kamu persekutukan Allah dengan usahamu ini, ya, karena dia merasa apa? Dia merasa hebat dengan usahanya, ya. Kemudian apa? Walaula idz dakhalta jannataka, dan mengapa si beriman ini bilang kepada yang si pemilik kebun yang kafir, mengapa ketika engkau masuk ke kebunmu, ya, tidak mengucapkan Masya Allah la quwata illa billah? Kenapa kamu tidak ucapkan Masya Allah la quwata illa billah? Ini semuanya terjadi atas kehendak Allah. Tidak ada kekuatan selain kekuatannya Allah. Itu hadir, ya. Diingatkan sama orang ini. Makanya ini jadi perkataan, kalau kita punya nikmat, biar kita tidak terserang penyakit ain, komentar pertamanya ketika kita dapat nikmat, puji Allah dulu, alhamdulillah. Karena kita dapat nikmat itu bukan karena kehebatan kita. Kita dapat pangkat yang bagus juga bukan karena kecerdasan kita. Semuanya karena karunia dari Allah. Kebaikan yang kita dapatkan hari ini dari keberhasilan dan kesuksesan itu bukan karena kita baik, Bapak Ibu. Itu karena dua hal. Satu, itu karena karunia dari Allah. Kalau tidak yang pertama, itu kedua. Yang kedua, itu karena maha baiknya Allah. Allah tutup aib-aib kita. Kalau orang tahu aib kita, tidak ada orang mau dekat kita. Ya, ini karena maha baiknya Allah dua-duanya. Ya. Makanya kalau dapat nikmat, kalimat pertamanya puji Allah, alhamdulillah. Kemudian apa? Sandarkan semuanya kepada Allah. Masya Allah, la quwata illa billah. Seperti nasihat pemilik kebun ini kepada kawannya. Intaroni ana aqalla minka malau wa walada. Ya. Sekalipun engkau anggap harta dan keturunanku lebih sedikit daripadamu, tidak apa-apa. Yang penting kamu sandarkan ke Allah. Kamu rendahkan aku, tidak apa-apa. Ya, kata orang beriman ini dengan tawadhunya. Kamu bilang hartaku lebih sedikit, pengikutku lebih sedikit, nggak apa-apa. Yang penting kamu sandarkan semua kelebihanmu itu kepada Allah. Jangan kepada dirimu sendiri. Karena bahaya. Kalau orang sudah ujub dengan satu peraihannya, hadirin, kemudian dia menafikan Allah, maka dosa ujub itu, kata Ibnu Taimiyah, lebih berbahaya daripada dosa riya, hadirin. Riya itu kan syirik toh. Salat karena ada calon mertua di satu soft dengan dia, salatnya dilama-lamain. Itu riya namanya. Harusnya ibadah untuk Allah, tapi untuk selain Allah itu riya. Ya, dia mempertontonkan amalannya. Berarti dia menyekutukan Allah dengan makhluk lain. Kalau ujub lebih parah, hadirin. Ujub itu menyekutukan Allah dengan dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia menganggap semua kehebatannya itu sebab dirinya, bukan sebab Allah. Berarti kan dia menyekutukan Allah dengan dirinya yang lemah. Wal-iyadzubillah. Makanya membuat Allah kemudian murka. Lihat ayat berikutnya, nanti dibaca sendiri. Allah akhirnya mengazab si pemilik kebun kafir ini. Ya. Lah, ada kisah-kisah seperti ini di dalam Al-Quran, dan jelas itu hitam putih. Jadi, orang beriman akan mendapatkan balasan kebaikan. Orang melakukan kemaksiatan, kekafiran, kemungkaran akan mendapatkan balasan. Kisahnya banyak di dalam Al-Quran, ya. Kisah Fir'aun, kisah Ashabul Ukhdud, ya. Kisah orang-orang yang dolim, ya, kepada Allah mesti mendapatkan balasan. Intinya adalah apa yang kita tanam itulah yang akan kita panen. Man amila shaliha falinafsi wa man asaa fa alaiha, kata Allah. Barang siapa yang terus-menerus melakukan amalan shalih, maka kebaikannya akan kembali untuk dirinya. Wa man asaa, barang siapa yang berbuat buruk, fa alaiha, keburukan itu akan kembali kepada dirinya. Ya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, ya. Apa yang harus dilakukan oleh seorang hamba? Ini ada perkataan yang menarik nih, hadirin. Ya, ada perkataan yang menarik dari beliau. Ini saya garis bawahi di sini nih. Wa'lam rahimakallah. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu. Jadi ulama dulu punya tradisi, hadirin.
tradisi sampai sekarang semua ulama itu punya tradisi kalau mau nasihati doakan dulu. Anda tradisi ini perlu Anda tiru. Jadi kalau mau mulai kajian, makanya saya mencoba mengikuti para ulama. Kalau mau ngisi kajian saya doa dulu agak panjang. Ya, di pembukaan saya doa dulu. Itu ngikuti guru-guru kami. Kenapa? Karena ilmu itu sebelum dimasukkan harus mengkondisikan hati. Hati harus dalam kondisi mau menerima ilmu. Jadi didoain dulu. Sama semua ulama begini kalimatnya. Wa'lam, ketahuilah, rahimakallah, waffaqanallah. Ya, wa iyyakum limardati. Semoga Allah merahmatimu, semoga Allah meneguhkanmu dalam kebenaran. Lah ini ditiru ketika kita nasihati anak. Jadi kalau nasihati anak jangan langsung keluar kalimat perintah, jangan keluar kalimat larangan. Doain dulu yang banyak. Doain dulu biar hatinya melembut, baru masukkan nasihat. Insyaallah nanti akan merubah. Ya. Nah, ini kalimatnya. Wa'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Ya. Wa'lam yaqinan, kata beliau, ketahuilah dengan yakin. Aku mengatakan ini dengan yakin. Annahu kullama kana al-imanu aqwa wal amalu aslah kana al-khawfu akthar. Setiap kali iman dalam diri seseorang itu kuat dan amalan solihnya itu membaik, di saat itulah rasa takutnya kepada Allah membesar. Di orang itu bertambah rasa takutnya kepada Allah ketika amalannya membaik. Wa kullama kana al-iman ad'af wal amalu aswa. Dan setiap kali iman seseorang itu melemah dan amalannya memburuk. Jadi dia sibuk sama amalan-amalan dosa, amalan maksiat gitu ya, menunda-nunda amalan. Kanal khaufu aqal, maka rasa takutnya kepada Allah akan mengecil. Wal amnu wal ightirar aglab, dan dia merasa aman dari siksa Allah. Jadi itu sebanding lurus ya. Jadi orang itu bertambah rasa takutnya kepada Allah ketika dia sibuk beramal soleh. Dan rasa takutnya itu berkurang ketika dia ini menunda-nunda amalan, ya, melakukan kemaksiatan, jatuh dalam dosa yang diulang-ulangi. Rasa takutnya meredup. Lah, kita ini sebenarnya bisa menilai, kita ini sekarang dalam kondisi takut sama Allah atau tidak. Di situ nanti kita bisa menilai kualitas amalan kita. Kenapa? Karena orang yang takutnya kepada Allah membesar, mesti amalannya akan dijaga dengan baik, amalan solihnya. Karena dia takut sama azab Allah, ya, maka dia akan rajin beramal, dia akan tekun beramal. Sebaliknya, kalau kita ini hari ini kok mudah meremehkan peringatan Allah, kemudian kita tidak takut sama azab Allah, nah itu biasanya iman kita sedang lemah, ya. Iman kita sedang melemah. Makanya hadirin muliakan Allah, kata beliau di sini, ya rahimahullah, wa'lam anna unwanas sa'adah an yuwaffiqallahu al-'abda lil 'amali salih fi hayatihi, wa unwanus syaqawah alla yuyassira lil 'amali salih wa yubtala bil 'amali su'. Ya, kunci kebahagiaan itu adalah ketika Allah memudahkan kita untuk melakukan amalan sholih. Dan kunci kesengsaraan adalah ketika Allah mempersulit kita untuk melakukan amalan sholih dan membiarkan kita untuk melakukan dosa. Ya, ini kunci kebahagiaan dunia akhiratnya. Ya. Makanya seorang muslim yang baik itu harus melakukan dua hal. Ya. Seseorang mukmin itu dikatakan benar-benar faham kepada agamanya kalau memenuhi dua syarat, kata beliau. Yang pertama, alladzi yuhsinul amal lillah, yang dia terus menerus sibuk memperbaiki amalannya untuk Allah. Hari-harinya sibuk dengan beramal saleh. Ya, wa yajtahid fi dzalika bi kulliyati. Dia bersungguh-sungguh dalam amalan salehnya. Cukup? Tidak cukup, harus ada yang kedua. Yang kedua, Pak, summa ya'tamid 'ala Allah wa 'ala fadlihi. Ya. Dan dia selalu bersandar kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah dari setiap amalan solihnya.
Jadi kita tidak bisa mengandalkan diri kita sendiri hadirin untuk jadi baik. Ya. Untuk jadi baik dan jadi benar, kita tidak bisa mengandalkan diri kita sendiri. Selain kita terus-menerus harus berusaha melakukan dan memperbaiki amalan salih kita juga terus-menerus meminta pertolongan kepada Allah. Semoga Allah memberikan kita taufik. Dua ini harus hadirin. Ya. Prosesnya tetap kita jalani, tapi jangan asingkan Allah dari setiap prosesmu. Ya, libatkan Allah dalam setiap proses yang sedang kita jalani. Karena kita sama sekali tidak mungkin melakukan kebaikan kecuali tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Semuanya harus dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya. Semuanya harus dengan pertolongan Allah. Ya. Itu yang dilakukan Rasulullah kan. Rasulullah itu walaupun sudah dijamin surga, ya, berarti kan sudah berada dalam pertolongan Allah. Tapi Rasulullah tetap sholat malam. Sampai di riwayat Bukhari disebutkan kaki Rasulullah sampai bengkak membiru gara-gara sholat malam. Ini kan berarti apa? Dua-duanya ditempuh sama Rasulullah. Rasulullah bersungguh-sungguh dalam amalan, dan Rasulullah tidak pernah menghilangkan atau tidak pernah absen meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Seperti itu hadirin. Ya, terus beliau mengatakan begini. Wa ammal ladzi yajtahid fil amali shalihat. Orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam amalan salih, ya. Dan menafikan pertolongan Allah. Dia lupa sama Allah, tidak pernah minta sama Allah. Dia fokus beramal salih saja. Fahuwa mu'jibun binafsihi. Dia adalah orang-orang yang ujub terhadap dirinya. Jari'un ala rabbihi, lancang kepada Rabbnya. Ya, lancang kepada Rabbnya. Tidak boleh yang seperti ini, ya. Orang kalau mengandalkan amalannya saja tidak akan menurunkan rahmat Allah. Ada satu riwayat hadirin, ada satu riwayat disebutkan beliau, ada seorang hamba itu yang ibadah sama Allah 500 tahun. Ya, nilai ibadahnya itu seperti 500 tahun. Amalannya itu amalan berganda dia. Ya. Kemudian ketika datang hari kiamat, yaqulullahu lahu, Allah berkata kepada orang ini, ya abdi udkhulul jannah bi rahmati. Wahai hambaku, masuklah kamu ke surgaku dengan rahmatku. Hamba ini protes tadi. Ya Rabb, bal bi amali. Ya Allah, masukkan aku ke surga dengan amalku ya Allah. Karena dia merasa amalannya banyak hadir. Cukup modal untuk masuk surga. Waliyadzubillah. Ya. Kemudian akhirnya hadirin muliakan Allah mengiyakan permintaannya dia. Ya. Tapi sebelum mengiyakan, Allah perintah malaikatnya, fayamurullah bi fayuhasib ala ni'matil basar. Allah perintahkan malaikatnya, coba timbang amalan solihnya yang setara 500 tahun itu dengan kebaikanku memberikan nikmat penglihatan dalam hidupnya. Ditimbang hadirin. Cuman lihat nikmat mata ini loh, ya, ditimbang sama kebaikan hamba ini 500 tahun beribadah. Fatastaghriq jami'a ibadatihi fatabqa indahum ni'amullahu katsira. Maka setelah ditimbang, kebaikan Allah memberikan nikmat penglihatan itu jauh lebih berat daripada 500 tahunnya ibadah. Dan kalimatnya uniknya ada kalimat apa? Fatabqa indahu ni'amullah katsira. Nikmat-nikmat yang lain belum dihitung kata Allah. Baru nikmat mata. Kita mulai bayi bisa melihat sampai meninggal, itu kebaikan Allah yang luar biasa. Makanya beliau menulis rahimahullah, Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau mengatakan rahimahullah ta'ala, orang kok mengandalkan amalannya sendiri kemudian menafikan pertolongan Allah, maka dia adalah jari'un ala rabbih, lancang kepada Allah, terlalu berani. Ya, terlalu berani. Amalan kita ditimbang dengan kebaikan Allah memberikan nikmat mata itu tidak ada apa-apanya. Belum nikmat yang lain. Ya, belum nikmat yang begitu banyak. Ya. Maka kemudian menyimpulkan dari hadis ini ya, faqad dzahara, dari sini nampaklah annahu la budda min amrayn. Seorang hamba hendaknya melakukan dua hal. Satu, islahul amal, terus menerus berusaha untuk memperbaiki amal.
Yang kedua, al-i'timad 'ala Allah dunahu. Setelah itu apa? Dia menyandarkan semua amalannya kepada Allah, bahwa dia tidak mungkin bisa beramal, tidak mungkin bisa beribadah tanpa pertolongan dan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ada beberapa perkataan para ulama yang luar biasa dalam kitab ini, hadirin. Saya sebutkan satu saja ya. Perkataan Abu Sa'id Al-Kharraz rahimahullahu taala. Ya. Ini seorang ulama yang terkenal ya, hadirin. Abu Sa'id Al-Kharraz itu beliau mengatakan, "Man dhanna annahu bil amali yasilu fahuwa mut'in." Orang yang mengira hanya dengan amalannya dia bisa masuk surga, maka dia adalah seorang yang mut'in. Mut'in itu apa? Orang yang terlalu makso, orang yang memaksakan diri, orang yang terlalu pede. Dengan amalannya entok dia bisa masuk surga, itu dia terlalu pede. Wa man dhanna annahu bidunil amal yasil fahuwa mutamannin. Ya. Tapi orang yang mengira dia bisa masuk surga tanpa beramal, masuk surga tanpa beramal, yang tadi, yang husnudonnya kebangetan tadi ya, yang Allah itu kan maha magfirah, Allah kan pintu surganya terbuka buat kita, pintu tobat ya, yang kayak gini nih ya. Wa man dhanna annahu bidunil amal yasil, barang siapa yang mengira bisa masuk surga tanpa beramal, fahuwa mutamannin, dia adalah seorang penghayal hebat. Ya, yang satu orangnya makso, yang satu orangnya suka berhayal, ya. Ya, yang satu orangnya suka berhayal, ya. Ya, maka yang harus dilakukan apa? Yang harus dilakukan mengumpulkan antara kesungguh-sungguhan, perjuangan, habis-habisan dalam beramal sholih. Yang kedua, ya, menyandarkan semua amalan ini kepada Allah. Kita tidak bisa sampai ke tempat ini tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang akhirnya, dua itu yang nanti bisa mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kemudian dengan rahmat itu Allah masukkan kita ke dalam surga, ya. Imam Al-Ghazali punya bab khusus di dalam kitab Ihya, nama babnya Mahdhu Rahmati Rabbil Alamin, murninya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hambanya. Beliau memberikan dua riwayat tadi. Ini saya ingat betul riwayat ini. Riwayat yang pertama, ada orang itu hidupnya isinya maksiat tok hadirin. Sampai di hari kiamat itu dia sudah divonis masuk neraka. Tangan sama kakinya sudah dibelenggu hadirin, sama jeruji neraka, sama rantai neraka. Sudah siap, depannya itu neraka. Ada dua orang. Yang satu dia orang yang apa? Sudah dikerangkeng sama rantai neraka. Yang satu juga, hanya yang satu ini dengan yang kedua ini tanggapannya berbeda. Ketika kemudian Allah bukakan rantai nerakanya ini, kemudian Allah perintahkan kedua orang ini, wahai hamba-hambaku yang ingkar kepadaku, larilah kalian menuju neraka, itu tempat kalian yang abadi. Yang satu lari kenceng hadirin, ya. Yang satu lemes-lemes hadirin, ya, lemes-lemes pelan-pelan. Lah Allah itu melihat hambanya yang larinya kenceng ini, stop akhirnya kan. Sebentar dulu kamu, ya. Kok larimu kenceng banget, ada apa? Ya Allah, dulu selama di dunia hamba menginsafi diri ya Allah. Dulu selama di dunia semua perintahmu tidak pernah aku kerjakan ya Allah. Ya. Dan akhirnya aku harus masuk neraka, kata hamba ini. Tapi ya Allah, ya, aku berhusnudzon kepadamu ya Allah, ya. Aku masih diberi kesempatan untuk melakukan perintahmu yang terakhir. Perintah terakhirmu kan lari ke neraka ya Allah. Maka semoga ini termasuk amalan ketaatan yang membuat kau merahmatiku ya Allah, ya. Makanya aku lari kenceng nih ya Allah, ya. Siapa tahu dihitung sebagai taat kepada Allah di detik terakhir, ya. Gara-gara itu, ya, dalam riwayat itu disebut, gara-gara itu Allah tersenyum kepada hamba ini, dan dengan rahmatnya ini tidak jadi dimasukkan neraka, dimasukkan surga.
Ini masuk surga dan neraka itu karena rahmatnya Allah. Lah yang kedua ditanya, lo kamu kok lemes-lemes? Temenmu lo lari ngebut, kamu kok lemes-lemes? Ya, kata hamba ini apa? Ya Allah, aku ingat satu sabda nabimu ya Allah. Ya, dalam sebuah hadis qudsi kau berfirman, ana inda dhonni abdi bi. Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Lah aku berprasangka ya Allah, kau ini maha pemurah ya Allah. Kau ini maha baik ya Allah, maha memberi rahmat. Siapa tahu dengan jalanku lemes-lemes ini kau kasihan kepadaku ya Allah. Ya aku berhusnudzon kepadamu ya Allah, dengan rahmatmu yang begitu luas kau masukkan aku ke dalam surga. Kata Allah, ya sudah sekalian lah masuk surga. Insyaallah ya. Jadi rahmat Allah ini yang kita harapkan hari ini. Lah biar rahmat Allah itu turun untuk kita, caranya dua. Rayu Allah dengan amalan kita. Dua, jangan asingkan Allah dari setiap proses kita. Ya, libatkan Allah. Tidak bisa sendirian. Tidak bisa sendirian. Ya, 2T kan, temani, titipkan. Minta terus Allah temani kita, libatkan Allah, titipkan. Kalau sudah maksimal, serahkan sama Allah, biar Allah yang selesaikan sampai proses akhirnya. Gitu ya. Itu mungkin materi kita hari ini. Semoga tidak salah brosur. Ya, masuk surga tidak bisa tanpa beramal lah dirinya. Harus dengan amal sholih dan harus dengan terus-menerus memohon kepada Allah dengan rahmatnya. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sementara tidak ada tanya jawab karena saya harus lanjut ke tempat berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.